bertege heda ibadahnya shoot generation bazi bongi ande. UBE ginete he ira talifusegu untuk wangai wa ahono dede Sara irugi 2 menit te bertege. Amin. Lalu ta bertege heda ibadahnya shoot generation bazi bongi ande. Ami banua zo aya no owulo ita oifonda ba owa wadede meno mauso zo aya ya ita Yesu Keriso moroi bangai zimate. Ande bade Yesu ma owai ami ya ahobu no mauso Keriso. Boleh minta tolong buat teman-teman semua untuk membuka mikrofonnya. Ya ahobu. Ya ahobu. Ya ahobu. Baik, sawagele. Data owo wa edededa wangundasi Yehova data omusoi edededa baba malua fasumangita helobalangi tasuno ia manuna ita more bambu kuzinuna nomor 20 asiwa. Masuno-suno nda uga lobalangi Yehova. Masuno-suno nda uga lobalangi Yehova. Somu sote denda aga meno hewa aurima. Hore bafangi wadede kama kauno oitaya. Haya soroinda uga bumbu wangori fima. Ya duho. Data honoga dededa babaria besa babahasambua kelowalangi manganda ita. No awulo ita badai lo walangi ama babadai nonunia Yesu Keriso babadai gehe hani amonie. Fangorifida ha badai Yehova sino mombai banua siawa abadane ya duhu. Banale mususugi Keriso basile boto wa matimi ande. Bala sitebule ami bahormi ba yadae bano mususugi Keriso moroi bangai zimate. Haleluya. Mangande ita Hei Yesu Keriso so aya ya aga sangurifi esi gulidane ande ma ande sahagele heu meno o lawa wa abele hore bafa amate bawe mosome ande ya dae lesa ai ata unda aga balume wa abele wa amate ande meno mau sonda uga bawa ngurifi ya aga no aleme wa amate ande bawe mename no efa enda aga bawa abele zogemi-gemi bano ohenda aga bahaga no efa enda aga moroi bawe suhor iregeto balinda aga ono helowalangi ama. He Yesu Keriso no efaugenda aga baba amate me bate susugi ginda aga bawe mosome ande maande heu bai bula ma hou me meya uge zamatere banua siawa awdane yotarai dae irugi zile aitu ya duhu. Manuna ita more bambu kuzinune otu siwa bulasara lalanote tahonoge dededa.
Na owe hidededa tabuta ondasi Yesu. Na owe hidededa tabuta ondasi Yesu. Kedagai ifa ima ibu kaini dana gumbu lefalu kabame hake Yesus sudah. Ya duh. Pembaso taro malilo walangi si fafena data fonondongo daro malilo walangi te halo muribazura 5 Moze faza felezara ayati fulu irujizi falevitu imane taro malilo walangi tana andesa bazimai nda uge babango hege ya iya bano tenga simane tana misirai ande saheta ami nifo idaneme aheu nano etaru danemeu amaidola kabugule tana ande bazimai ami miefo bawange hoge ya iya bano tana sisohili basisodaso tana samaduteu na atoru moroyawa tana ni roroga lo balangiu Yehova le aifa here lo balangiu Yehova kenia defi fasui bana aoi de demi wolo orisagu ande ni beegu khemi maekhe wango masih lo balangi Yehova na moroi si eike bada demi bana moroi si eike bagera erami mai ami enoninia ba ufatere bada nemi deu na inete teu sahule ba teu sara ena ila o jaraga mbua no wikhau ba mbua nagu khau ba faniha ba ufaduhu mbenuama ba ufodu mbenuama gurifau ena sendagau ba ena abuso mi fegi sibai fabai ibe enife wehe ia tedemi baba musumangi lo walangi baba bangalulu bada fabai tesau wenu Yehova khemi fabai iku simban wasiawa tu bali le teu saai bale saai buadane bale arara ba ahori ami badane sisehi ande ni Yehova khemi ya doho manuna ita lalanot more bambuku sinuna otu afele efa lalanote nomoso Yesus aya. Sorry. Maaf ya, sebentar. Ya ami ira talifusa natawa lehoreda batalimo ita basiduhu le badededa natawa baka horeda bale fare iya bano satu le iya fayefa kheda hore ande ihauge ita awe wa iheta fefuzil atule ande dama ita fenalo balangi si fau fangidengi babangumbaka horeda manganda ita he amalo walangima sebuah faomasi masuno ba mangarfilinda uga Yehova maiga ma ondasi nda uga banahia ni amoni ya agani hasinora ia
Mafaduhu watenga sinangia anda aga tane funama meno fahana hore sino mafalua heba hedema era dedema awa gamuatama sile faudu badaro malima no ambenda aga babangu masi ya uge soroi dede asese olifunda aga wangande sahagele baho hume sino matema bano arenda aga bagi seisa dede bagulidana ande sitekiko nda aga bahuroma ande hafa ahake dede nama ni andema bologe dede khema babe ai fa khema horoma he so aya yaga Yesu Kristo simate barefa bahili gologata basino mauso mori bangai zimate faduhu dedema badaru malima me ewa ya odo we mauso bafa auri samati hegu ba auri hewa ai mate ya bahiza balala wa auri masiroma asese ma ositengaga ba ma osili nda uga so aya ma o ni fa koi dedema samesa bologo dedeu khema babe ai fa khema horma ande hakasi dedeu khema so aya bitehe te kiko tere dedeu wa ibua dedeu awe wa ahakhe dedeu khema bai bula enda aga muri baba umasima baba bangurifi ande sino honogei bazamati khau ya duhu tafuli talau manuna muri bambu kuzinuna nomor 220 aefa ala note manune more na ubini horegu Yesu imane taro malilo balangi bano erege de degu ebe bahoro ande no fakau da no fakau do olalewame ya o ya odo ande zamunu lalau ande berenda o bale saai itere te degu horo lakhemi kholowalangi siawa manuna ita Bafaatula bagulidana baniha ni omasi anda ya duhu data fanondongo daro malilo balangi tehalo moribazura Yohane fazafulu ayat tisara irugizifulu imane taro malilo balangi sinduhunduhu ni wa agu khami silemor maner bawanduhu ande we amai bakanda miri-miri ande sanawe baa basanaga dae basamarau sanare bawanduhu dae gubalo miri-miri Kenya ibu kai sanere bamba banduhe anda balafonondongo linia biri-biri bahumede ia bambiri-biri tanah kenia itetei dei ba iohe bairo banano ibe bairo dana kenia fehu ba mowawa ia balao ia biri-biri noasa la ila linia balela o li balela o ni habe moloi sa ira khnia melela ila li ni habe
Amedola ande iwa ke Yesu bala aboto badedera hadia ia niwa khera. Bai mana Yesu sinduhunduhu niwa egu khemi ya odo mbawanduhe bambiri-biri. Dozi ira hawa ato zinomai banosa naga banosa marau balela fondondongo khera biri-biri. Ya o mbawanduhe nasoza nere ya o we amoi baka da ni orifi bamoi ia baka bamoi bero ba isendagai lemai zanaga natenga wanaga baba ma vamunu baba makiko bada mai ndao ena sokhera wa auri ba ena fahena khera hadia ni andera. Ya ahobu zama mendongo taroma walangi basame badede ya duhu. Kira talifu segu nio masih bakazo aya data honoga dededa data faana dededa wa mendongo taroma lilo walangi manuna ita muri bambuku zinuna nomor otu enenga fulatelu lala note uhonoga sibai dedegu. Uhonoga sibai dedegu baba mondondongo lima Yesus mangalulu ndaodo fenau bagame taheme iya daa Bayo ini hau Yesu dozigam manual sama tite ubo kai dedegu kau Yesu nahya daro mari lefate bule mini vi make basi ogete le sama male si mai pangabele utema soroi badege tolo bawo loe. Ya, tebe gini tuh. Baik, puji syukur pada Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga adalah gembala kami yang agung, terus menggembalakan kami orang-orang muda, menggembalakan gerejamu dimanapun berada. Tuhan, malam hari ini kami menjadi orang yang mau terbuka kepada firman-Mu. Kami mau menjadi bejana yang diisi oleh diri Allah sendiri. Tuhan berkati firman-Mu.
Firman-Mu adalah perkataan yang hidup dan yang juga menerangi jalan hidup kami. Tuhan, berikan terang kepada kami. Wahyukan diri-Mu Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kami pahami, namun Engkaulah yang memberikan hikmat, memberikan pengertian yang surgawi. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan waktu kami malam hari ini. Biarlah waktu-waktu kami Tuhan terhitung dan diperkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, saudari pemuda Nias dimanapun berada. Malam ini saya menyampaikan tema mengenai menghitung hari-hari diri sendiri. Mari kita bisa buka ya Alkitab kita di tempat masing-masing. Ada 3 ayat saya kutip ya, yang mewakili dari tema pembahasan kita malam hari ini. Di Mazmur 90 ayat 12, ya saya bacakan ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu yang kedua adalah di Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lalu satu lagi di Yoel pasal 2 ayat 25. Yoel pasal 2 ayat 25. Dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Di dalam kitab Mazmur 90 ayat 12 tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana yang dimaksud di sini adalah perilaku yang teratur, menggunakan waktunya dengan baik. Ya, di Efesus 5 ayat 16 sampai 17 tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kita perlu berjaga-jaga. Kalau di terjemahan lainnya sebenarnya mengatakan adalah tebuslah waktumu, redeeming the time. Ya, menebus waktu. Ini sebenarnya mengacu kepada kesempatan. Ya, rebutlah kesempatan, ya istilah lainnya ya. Pergunakanlah waktumu yang ada. Semua orang dikatakan ya memiliki waktu yang sama. Tetapi setiap orang berbeda-beda hatinya. Ada hati yang bijaksana, ada yang tidak bijaksana. Ya, hati yang bijaksana tadi mengatakan dia merebut kesempatan. Namun sebaliknya, hati yang tidak bijaksana itu adalah tidak merebut kesempatan. Ya. Mari kita lihat ya, bahwa di dalam kitab Mazmur tadi tercantum doa Musa kepada Allah. Yaitu dia mengatakan, ajarlah kami, inilah doa Musa ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, memiliki karakter yang tepat, karakter yang teratur. Hari-hari yang kita lalui, kalau dihitung dengan penanggalan umum, memang mudah sekali. Sehari tentu terhitung sehari.
Ya, setahun tentu terhitung setahun. Ini menurut penanggalan umum. Tetapi, nah ini berlawanan. Tetapi dalam pandangan Allah tidaklah demikian. Hari-hari itu akan ada yang terhitung dan ada yang tidak terhitung. Ya, hari-hari kita di dalam dunia ini sangat terbatas. Ya, kita tidak tahu. Jangan pikir yang ada di dalam peti itu adalah orang tua. Orang muda juga bisa ada di dalam peti mati. Ya. Tetapi dalam pandangan Allah tidaklah demikian. Hari-hari itu akan ada yang terhitung dan ada yang tidak terhitung. Hari-hari kita dalam dunia ini sangat terbatas. Ya, kita harus merenungkan hal itu. Sangat terbatas. Bagaimanakah dalam hari-hari yang sangat terbatas ini kita bisa diperkenan Allah? Ini menjadi pertanyaan ya. Bagaimanakah dalam hari-hari yang sangat terbatas ini kita bisa diperkenan Allah? Agar sehari dapat terhitung sehari dan setahun dapat terhitung setahun. Masalah inilah yang akan kita perhatikan di sini. Ada beberapa tokoh yang akan saya ceritakan dengan singkat ya. Kita bisa melihat dengan sekilas. Ada di dalam kitab Kejadian pasal 4 dan pasal 5. Di sana tercatat dua silsilah dari dua keluarga. Yaitu di dalam pasal 4 terdapat silsilah keluarga Kain. Dan dalam pasal 5 terdapat silsilah keluarga Set. Nah, cara Alkitab mencatat kedua silsilah ini sangat berbeda. Silakan dicek ya Alkitabnya. Silsilah Kain sangat ringkas. Umur Kain dan anak cucunya tidak tercatat. Coba direnungkan, mengapa sedemikian? Tetapi silsilah Set sangat jelas. Tercatat sampai keturunannya. Ya, demikian anak cucu Set, satu keturunan demi satu keturunan tercatat dengan jelas. Nah, dari catatan yang berbeda itu, kita bisa menemukan prinsip perhitungan Allah terhadap hari-hari kita. Silsilah Kain tercatat dengan ringkas. Mengapa? Nah, pasti tahu ya. Mengapa silsilah Kain sangat ringkas catatan hidupnya di dalam Alkitab? Pasti kita semua tahu ya tentang Kain. Karena disebabkan Kain telah berdosa terhadap Allah. Apa itu berdosa? Melanggar hukum Allah. Apa itu berdosa? Terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi begitu terputus hubungan dengan Tuhan, itulah sebenarnya penyebab membuat orang berdosa. Coba ya, ketika orang berbuat yang salah, masih damai nggak hatinya berdoa? Ya kan? Tentu tidak ya. Kita bisa mengalami sedemikian. Tidak ada ketenangan di dalam hidup. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Bahwa yang membuat ini silsilah Kain sangat ringkas. Satu tadi dia telah berdosa. Dan dia telah kehilangan persekutuan dengan Allah. Namun sebaliknya, silsilah Set tercatat dengan jelas. Karena apa? Nah, mari kita bandingkan yang dua ini. Karena Set seorang yang menggantikan Habel. Yang memiliki persekutuan dengan Allah. Dia diperkenan oleh Allah. Jadi, perhitungan hari-hari kerohanian kita itu berdasarkan keadaan kita di hadapan Allah. Ya, jadi bukan berdasarkan penanggalan umum ya. Tentu seperti dikatakan dari awal, sehari terhitung sehari, setahun terhitung setahun. Tetapi di hadapan Allah tidaklah sedemikian. Mari kita baik-baik merenungkan hal ini. Bagaimana supaya hari-hari kita terhitung dan diperkenan di hadapan Allah. Nah,
Di dalam pelanggarannya ini, maka hari-hari kita tidak terhitung oleh Allah. Sampai kapan? Ya, sampai kita bertobat dan berpaling kepada Allah, bersekutu dengan Allah. Baru mulai saat itu hari-hari kerohanian kita kembali terhitung. Nah, ini saya ringkas saja ya mengenai kisah yang dua orang ini. Lalu dilanjutkan ya ini mungkin lebih luas lagi, yaitu bagaimana ketika Bani Israel ya, ketika Bani Israel keluar dari Mesir, Allah berpesan kepada mereka ya, di dalam Keluaran 12 ayat 2 mengatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Namun kalau kita melihat ya, berapa lamakah sejarah kerohanian kita? Mungkin ada orang yang sudah berusia lanjut, umur 50, 60 tahun. Tetapi usia rohaninya belum tentu terhitung semuanya. Nah, usia rohani seseorang dihitung mulai dari saat seseorang diselamatkan, dia percaya kepada Tuhan. Yaitu saat dia dilahirkan kembali secara rohani. Itulah baru terhitung di hadapan Allah. Puji syukur pada Tuhan, karena di kitab Yoel tadi mengatakan, yang memberikan satu pengharapan kepada kita, bahwa dia memulihkan ya tahun-tahun yang telah hilang di dalam hidup kita. Hari-hari yang telah hilang. Nah, untuk itu setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini, ya, kita juga dianjurkan ya di kitab Efesus tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, tebuslah waktumu. Rebutlah kesempatan yang ada. Supaya apa? Supaya terhitung di hadapan Allah, supaya diperkenan oleh Allah. Nah, saya lanjutkan ya di beberapa kisah lagi ya di Perjanjian Lama. Ada Abraham. Kalau kita lihat di sana ya, Abraham juga ada beberapa hal yang tidak terhitung, ya tidak disebut umur-umurnya. Memang benar berapa kali dia dipanggil. Ya, ketika di Ur Kasdim dia dipanggil. Setelah itu dia dipanggil lagi. Terkadang hati seseorang juga mudah untuk menjadi kendor. Ya, hati seseorang mendengar panggilan Tuhan hanya setengah-setengah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia terus setia terhadap apa? Ya, dia setia terhadap janjinya. Dia setia memanggil kita ke dalam persekutuannya. Allah tidak mau hari-hari kita itu tidak terhitung di hadapannya. Kita bisa lihat ya di dalam kitab Matius. Silakan dibuka kitab Matius pasal 20. Ya. Di dalam Matius pasal 20, Tuhan mengatakan satu perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang berkali-kali memanggil orang bekerja di kebun anggurnya. Nah, di dalam perumpamaan ini harus kita perhatikan kata menganggur. Coba dicek, di sana ada kata menganggur. Bayangkan, ya, masakan iya di pasar orang menganggur? Bukankah di pasar itu orang sangat sibuk jual beli, ya kan, angkat barang. Tetapi dia mengatakan, perumpamaan itu dia mengatakan mereka menganggur. Jadi apa maksud dari ayat tersebut? Maksudnya adalah ketika hari-hari kita lalui tanpa ada persekutuan dengan Tuhan, tanpa sibuk dengan kehendak Tuhan, ya, memberitakan firman-Nya, membaca firman-Nya, maka itu dikatakan kita adalah orang yang menganggur di hadapan Allah. Mungkin di hadapan dunia kita sibuk,
Tetapi di hadapan Allah dia katakan, kamu adalah orang yang menganggur. Nah, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Perumpamaan ini memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak senang melihat kita menganggur. Ia senang melihat kita bekerja. Perumpamaan ini juga memberitahu kita bahwa Allah memiliki satu lingkungan pekerjaan yang telah ditentukannya. Mungkin kita berkata ya bahwa kita selalu sibuk bekerja, ya sibuk dengan pendidikan kita, sehingga tidak menganggur. Tetapi pertanyaannya adalah kita sibuk di mana? Ya, jika kita bukan bekerja di dalam kebun anggur Tuhan, maka itu dia katakan kita sedang menganggur. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan kita. Ya, jika semuanya itu tidak berada di dalam kehendak Allah, dalam pandangan Allah, maka itu dikatakan adalah menganggur. Nah, boleh jadi kita sangat sibuk mengerjakan pekerjaan kerohanian ya. Ini saya sangat banyak ditegur juga ya, dan diterangi melalui firman Tuhan yang saya baca ini ya. Jadi sebelum juga tadi saya menyampaikan, saya mengambil waktu beberapa menit berdoa ya. Betapa firman Tuhan ini tidak boleh lewat begitu saja, tapi benar-benar ada yang menjadi perubahan di dalam hidup kita. Pekerjaan kita yang kita lakukan di luar, ya. Hal ini membuat saya melihat lebih jauh lagi ya. Bahkan kita berpikir ya, pekerjaan rohani itu pasti terhitung di hadapan Allah. Belum tentu. Bisa saja kita adalah sibuk di luar, ya kan, urusan, mempersiapkan yang lain, banyak hal-hal praktis. Ya, ketika ada event ya, ada pertemuan-pertemuan, kita kadang lebih banyak sibuk di luaran. Tetapi kalau ditanya, hari ini kamu ada waktu berdoa setengah jam enggak? Hari ini kamu ada baca Alkitab tidak? Jarang sekali orang dengan wajah yang berani mengatakan sedemikian. Padahal yang dikerjakan itu adalah pekerjaan rohani. Tetapi kalau ditanya ada baca Alkitab enggak hari ini? Ada doa di hadapan Tuhan secara pribadi dan bersama-sama enggak? Berapa menit? Ya kan? Ada enggak 10 menit? Ada 20 menit? Jarang sekali ada yang sedemikian berani. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ini, maka kita perlu merenungkan dengan baik-baik. Masalah ini bukan masalah kita mengambil sekolah khusus, tapi ini berlaku untuk kita semua. Bahwa setiap orang yang telah percaya Tuhan perlu baik-baik ya merenungkan di hadapan Tuhan, hari-harinya harus terhitung di hadapan Tuhan. Ya, melalui apa? Memiliki doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan mitra rohani. Memiliki pembacaan Alkitab. Ya. Dan juga memberitakan firman Tuhan ya kepada orang lain. Belajar mendoakan orang lain. Mendoakan kehendak Tuhan. Ya, bukan bagi kehendak kita. Kita lanjutkan mengenai kisah yang disampaikan kepada kita tadi di dalam Matius pasal 20.
tentang perumpamaan orang yang menganggur tadi di pasar. Ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa hari ini kita perlu menggunakan waktu-waktu kita yang ada. Ya, boleh kita bekerja, tetapi juga perlu memperhatikan waktu-waktu kita memiliki persekutuan secara pribadi di hadapan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, kita bisa memiliki persekutuan malam hari ini, ya, membawa kita orang-orang muda ya dimanapun berada, yang diharapkan apa? Kita menjadi saluran berkat bagi semua orang, ya, yang bekerja, ya, yang kuliah juga. Kita perlu ingat, ya, yang tadi, jangan berpikir karena kita mau mengerjakan pekerjaan rohani maka itu terhitung. Belum tentu, ya. Karena bisa saja hanya kita sibuk di luar, tetapi di dalam batin kita. Ya, saya sampaikan ini untuk diri saya sendiri juga. Bahwa saya juga perlu menggunakan waktu-waktu yang ada, ya, dengan baik di hadapan Tuhan. Supaya hari-hari yang saya lalui ini adalah terhitung di hadapannya. Puji syukur pada Tuhan, kiranya kita setiap hari, ya, melihat ada satu ayat tadi yang menghibur kita, ya. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 25 mengatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang." Puji syukur kepada Allah, Allah masih mempunyai satu jalan, yaitu Dia mau memulihkan hari-hari kita. Dia mau memulihkan tahun-tahun yang telah hilang. Kiranya kita merebut kesempatan ini, ya, merebut hari-hari kita yang ada supaya terhitung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya tutup di dalam doa, ya, kita merespon firman ini, masing-masing bisa berdoa di tempatnya. Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang memberikan satu pengharapan. Kau Allah yang setia terus memulihkan kami Tuhan. Banyak tahun-tahunnya sudah kami lewati, namun tidak terhitung sepenuhnya di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau belajar kembali mempersembahkan diri kami Tuhan. Mulai hari ini dan sampai ke depannya, sampai Engkau kembali datang Tuhan. Kami mau belajar, kami mau baik-baik menggunakan waktu-waktu kami. Tuhan, Engkaulah yang mengajar kami, agar kami memiliki hati yang bijaksana, hati yang teratur. Tuhan, dapatkan hati kami Tuhan. Jadi hati yang bijaksana, agar kami menggunakan waktu-waktu yang ada, menebus waktu yang ada, merebut kesempatan yang ada, sehingga kami diperkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami, berkati gerejamu dimanapun berada, berkati pemuda Nias dimanapun berada ya Tuhan, berkati juga keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berikanlah kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya kembalikan kepada moderator, host. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pada malam hari ini. Dimana saya sendiri juga sangat terberkati. Ya mungkin waktu-waktu selama ini ya lebih banyak ya untuk keduniawi begitu. Jadi mari karena kita pada malam hari ini sudah diingatkan, marilah kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Ya seperti yang disampaikan oleh hambanya, supaya kita bisa mendapatkan atau kita termasuk salah satunya ya
Tuhan hitung dalam keseharian kita. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menota fononongo daro malilo walangi ba da tafaugelida ba maduhu famatida yaita ni hakeriso endonga lida. Ya o mamati kalau walangi ama sila ambo faabele somboi banua siawa abadana. Ya o mamati ke Yesu Kristo so aya yaita ono lo walangi siasa mesa ni tema ninania Maria hegehe hani amonia ono no alawe ia no managa huku ia barembawa fondio filato te forofa ia mate balako nomo ia bambanua niato no moso ia moroi bangai mate meno irugi telungaluo no mana hai ia mai bazorugo dumadao bagambele lo balangi ama sila ambe faabele yotaraida mangabuli ia dan ia babanguhuku ni hasauri abe zino mate ya o mamati hegeheha ni amonia ba ufati hasambua banua ni amonia fefu ni hakeriso fa abusa ni hani amonia ba fangefa hore ba femoso boto zimate ba fa auri sila aitu ya duhu. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kepada Bang Gusman Bu Lala. Oke, baik, salam. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam bagian doa. Bagi teman-teman yang mau rindu untuk didoakan, mungkin ada pergumulan yang kita bawakan di dalam doa. Pada teman-teman dipersilakan. Bisa melalui chat atau obrolan yang ada di bawah kolom chat ini, teman-teman. Bisa juga secara langsung bilang dengan katakan secara langsung. Pada teman-teman silakan. Oke, baik teman-teman, mungkin tidak ada, tetapi ada hal yang perlu kita doakan adalah yang pertama, kita doakan untuk bangsa negara kita, pemerintah presiden, juga wakil presiden, dan kita ingat juga para menteri kita, para keamanan kita, TNI, Polri, dan juga keamanan-keamanan lain, dan kita juga harus doakan para medis, itu bagian kesehatan, dan juga kita doakan para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di dalam maupun di luar negeri yang dapat disebut itu penginjil atau misionari. Jadi kita doakan supaya diberikan kesejahteraan dan perlindungan oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik itu keluarga kita maupun saudara-saudara kita atau orang-orang di luar sana yang tidak kita lihat. Kemudian kita juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu dan juga panti asuhan kita doakan, dan juga kita doakan sekolah, ya, kita doakan sekolah dan gereja-gereja yang ada di bangsa kita. Ya, semoga gereja ini semua bisa dapat menjadi dasar untuk dibentuk untuk para hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan untuk boleh menerima berkat-berkat yang disampaikan oleh para hambanya. Jadi itu saja teman-teman. Jika ada yang mau didoakan nanti, bisa teman-teman secara langsung chat, dan juga jangan saya hanya yang berdoa ya, jadi teman-teman dukung. Jadi sistemnya begini teman-teman, kalau kita sama-sama berdoa, kita katakan ya dan amin. Artinya bahwa ketika saya berdoa, dalam arti saya bukan hanya sendiri berdoa, tetapi teman-teman juga mendukung. Itu namanya
doa sepakat. Jadi teman-teman bisa bersama-sama berdoa kepada saya, meskipun saya tidak mendengarkan karena mute. Jadi teman-teman mohon doa juga supaya doa kita ini boleh diterima oleh Tuhan. Dan bergumullah saya, doakan juga teman-teman, saya saat ini sedang di Palembang, sedang training untuk pelayanan di Perintisan Morabungu nanti di Kota Jambi, bukan, di Provinsi Jambi, Kota Morabungu. Doakan supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Itu saja, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan kembali berterima kasih Tuhan buat pada malam hari ini kami boleh anak-anakmu beribadah kepada Engkau, memuji nama-Mu Tuhan, dan terlebih firman-Mu yang telah Engkau katakan kepada kami yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan bukan hanya sekedar kami dengarkan Tuhan, melainkan firman-Mu ya Tuhan boleh hidup dan menjadi perisai bagi kami Tuhan, kami boleh lakukan Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu yang takut dengan Kau yang percaya kepada Engkau Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami menaikkan doa setelah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan dan menolong setiap doa-doa kami Tuhan. Terlebih Tuhan pada malam hari ini kami boleh memakai media untuk melaksanakan ibadah Tuhan. Biarlah seluruhnya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang telah kami laksanakan pada malam hari ini boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan untuk bangsa negara kami ya Bapa. Kiranya pertolongan daripada Engkau Tuhan menyertai bangsa kami. Berkati setiap haleluya Tuhan untuk presiden dan wakil presiden kami di bangsa Indonesia yang tercinta ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Engkau berikan hikmat Tuhan untuk boleh membimbing mereka Tuhan dalam setiap keterbatasan mereka untuk melayani setiap masyarakat Tuhan, hingga mereka memberikan juga hidup mereka Tuhan untuk boleh memberikan amanat dan bimbingan bagi semua orang, bagi bangsa kami Tuhan, terlebih dalam setiap suku Tuhan dan setiap beragama agama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanyalah bimbingan daripada Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus untuk menyertai pimpinan kami Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin sebagai presiden kami di bangsa Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Memberkati Tuhan setiap pelayanan dimanapun berkunjung Tuhan, baik di dalam negeri ini maupun di luar negeri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanya pertolongan daripada Tuhan yang menjaga Tuhan sehingga mereka boleh selamat dalam perjalanan mereka Tuhan. Tidak ada kendala lain, tidak ada halangan, dan tidak ada kecelakaan, bahkan malapetaka, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Segala kuasa kejahatan, segala kuasa iblis Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjauhkan itu dari kehidupan mereka, dari perjalanan mereka dimanapun mereka mau berkunjung ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga perkembangan bangsa kami Tuhan, baik dalam pembangunan Tuhan, ekonomi, usaha-usaha Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanyalah Tuhan yang bisa menyetarakan itu semua Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan memiliki kemajuan, memiliki kesejahteraan, kesatuan Tuhan, baik dalam agama Tuhan, adat istiadat Tuhan, suku dan bahasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, adalah Tuhan yang bisa menyatakannya bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga juga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, memiliki hati yang bisa diatur Tuhan, memiliki hati yang memahami ya Tuhan, memiliki hati yang bisa memadai sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh benar-benar dipimpin oleh hamba-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu yang telah Engkau pilih sebagai presiden kami Bapa. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan setiap haleluya Tuhan untuk tiap para keamanan Tuhan. Ini Polri ya Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, keamanan-keamanan lainnya Bapak. Berikanlah ketegasan yang baik itu. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuatan mereka Tuhan, bukan karena mereka memiliki otoritas Tuhan, tetapi mereka bisa melayani setiap masyarakat Tuhan untuk boleh memberikan
aturan yang baik Tuhan, sehingga setiap mereka dimanapun mereka ditugaskan Tuhan, Engkau boleh bersama-sama dengan mereka Tuhan, sehingga tugas-tugas mereka Tuhan melakukan dengan baik Tuhan, seturut dengan nama Tuhan, dan memakai hati nurani yang baik Tuhan, sehingga setiap lingkungan masyarakat Tuhan, bahkan bangsa kami ini Tuhan, memiliki kedamaian, kesejahteraan, dan lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi semua orang yang Bapa. Keberkati Tuhan setiap para medis Tuhan yang menangis, setiap para pasien Tuhan, dimanapun saya ini Tuhan, kami bodoh ya Tuhan, berilah hati yang melayani dengan baik Tuhan, nyatakanlah kebaikan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang melayani dengan tulus Tuhan, sehingga itu Tuhan boleh pelayan mereka boleh berjalan seturut dengan kepada Bapa yang ada di surga. Berkati juga Tuhan setiap para menteri kami Tuhan, sertai Bapa setiap para menteri Tuhan, sehingga mereka bisa juga mengelola setiap bangsa kami ini Tuhan, yang dapat dipercaya kepada mereka Tuhan, dan melaksanakan setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Bahkan setiap para pemimpin daerah-daerah Tuhan, DPR, bahkan oknum bangsa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Tambahkanlah pengetahuan bagi mereka Tuhan. Dan ajarlah mereka Tuhan selalu takut akan Engkau Tuhan, bahwa mandat yang telah mereka miliki itu adalah suatu anugerah daripada Engkau Tuhan, untuk diberikan kepada semua orang untuk melaksanakan seturut dengan kehendak Bapa di surga, bukan karena mereka memiliki jabatan atau kuasa Tuhan, tetapi sebagaimana mereka melakukan tugas dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap gereja kami Bapa, yang ada bangsa kami baik yang ini sedang dalam pembangunannya Tuhan. Kau berkati Bapa setiap kebutuhan gereja yang saya ingin membangun Tuhan, sertai Bapa berkati setiap ratukan Tuhan, bahkan setiap dana yang telah dibutuhkan Engkau berikanlah Tuhan, bukakan jalan keluar Tuhan, sehingga gereja-gereja yang saya telah dibangun Tuhan boleh dibentuk dengan dasar iman, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu Bapa, dan kesejahteraan setiap jemaat-jemaat Tuhan, dan kesatuan mereka Tuhan, sehingga mereka saling mendukung Tuhan, dan terlebih setiap para hamba-Mu yang melayani Bapa, berkati Bapa, sehingga mereka bisa juga Tuhan memberikan teladan yang baik Tuhan dalam setiap kata-kata mereka Tuhan, dalam setiap kasih mereka Tuhan, dalam setiap anugerah yang mereka miliki ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan setiap jemaat, keluarga jemaat Tuhan, bahkan anak-anak mereka Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak yatim piatu Tuhan, dimanapun mereka balasannya Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, sebab mereka Tuhan anak-anak yang tidak memiliki orang Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah orang tua yang luar biasa bagi mereka Tuhan, yang selalu menyertai mereka Tuhan, yang selalu ada bagi mereka ketika mereka membutuhkan Engkau Bapa. Ajarlah mereka Tuhan, dan terlebih setiap para pengasuh mereka Tuhan, sehingga mereka memberikan diri mereka untuk mendidik dan memberikan mereka hati yang menyertai mereka Tuhan, sehingga anak yang Tuhan memiliki ketentraman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap panti asuhan Tuhan, sertai Bapa, berkati Tuhan setiap para haleluya Tuhan yayasan, bahkan setiap para pengasuh Tuhan, sertai Bapa dengan segalanya Tuhan, berikanlah Tuhan kuasa-Mu Bapa, dan bahkan setiap mereka yang memiliki panti asuhan Tuhan, Kau sertai Bapa, Kau berkati setiap pelayan yang telah dilaksanakan Tuhan, bahkan hidup mereka untuk memiliki visi Tuhan, untuk mencapai jiwa-jiwa melalui anak-anak yang telah diasuh Tuhan, bahkan setiap para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di luar sana ya Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, apapun jenis penyakit mereka Tuhan. Kami berdoa dengan bilu-biru Tuhan, dengan darah kuasa Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Kami berdoa hanyalah Tuhan yang bisa menyembuhkan, hanyalah tangan-Mu Tuhan yang bisa menyembuhkan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan daripada Engkau Tuhan, hingga mereka boleh kembali dan memiliki semangat baru Tuhan, kekuatan baru untuk boleh memuliakan nama-Mu yang sangat kudus di surga. Terpujilah Mu ya Tuhan untuk memperoleh biaya
perbuatan Bapa, Kau tekan jalan Tuhan, Kau panggil hamba-hamba berdoa Tuhan untuk boleh memberkati mereka ya Bapa, dan orang para hamba-Mu Tuhan untuk boleh melayani mereka, mendoakan mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki kesembuhan yang baik Tuhan, seturut dengan kepada Bapa di surga. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan setiap haleluya Tuhan untuk para hamba-hamba yang melayani Engkau bagi dalam negeri kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, maupun di luar negeri Tuhan, maupun para penginjil maupun para misionari Tuhan. Kami berdoa jaga langkah mereka Tuhan, dimanapun mereka melangkah Tuhan, sertai Bapa dengan kekuatan tangan-Mu yang telah membawa kemenangan Tuhan, sehingga mereka membawa di hadapan-Mu jiwa-jiwa Tuhan, sebab mereka mencari yang terhilang ya Bapa, untuk dibawakan kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami akan menyerahkan seluruh jiwa kami Tuhan, setiap anak-anak yang telah berkumpul melalui via Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Kau sertai Bapa, berikanlah kekuatan bagi mereka Tuhan, yang saat ini sedang lemah Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan, yang sedang berada dalam beban yang begitu berat Tuhan, Kau berikanlah kelegaan bagi mereka Tuhan, sebab firman-Mu berkata, marilah kepada Kau semua yang letih lesu dan beban, aku akan berikan kepadamu. Biarlah semua anak-anak-Mu yang telah ada di film ini Tuhan, boleh datang kepada Engkau Tuhan, sebab hanyalah kepada Engkau Tuhan yang bisa menolong dan menghibur mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap komunitas kami ini Tuhan, yang boleh menjalani pelayanan secara online Tuhan. Berkati setiap para pemimpin kami, pimpinan kami, yaitu Molly Zika Tuhan, Kau berkati dia Bapak, pelayanannya Kau secara online Tuhan maupun secara onsite Tuhan, Kau berkati Bapak, sehingga dia boleh memiliki keteraman dan kekuatan hikmat penuh dengan karya-karya daripada Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dibawa kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang ada di sana, Kau berkati dia untuk setiap studi, bahkan setiap bergumul masa depan, Kau berkati Bapak. Terima kasih, berkati juga setiap para pengurus ya Bapak, berikanlah kesatuan dan ketekunan Tuhan untuk boleh menjalankan bersama kegiatan-kegiatan itu Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat dari Engkau Tuhan, berkat dari anugerah Tuhan. Setiap kami yang memiliki keterbatasan Tuhan boleh memperoleh hasil daripada Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai kami Tuhan untuk boleh membawakan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai kami bukan karena hanya sebatas untuk pelayanan Tuhan, tetapi karena nama-Mu dibawakan kepada semua bangsa Tuhan, bagi orang-orang, bagi teman-teman kami di sana yang saat ini banyak kesibukan di luar sana Tuhan bekerja Tuhan, tetapi melalui via online ini Tuhan boleh menggunakan waktu untuk boleh memberikan diri mereka beribadah Engkau sebutkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh jiwa kami Tuhan, dan mau menyerahkan seluruh jiwa hadir kami pada malam hari ini Tuhan, dan bahkan teman-teman kami yang melakukan setiap kegiatan pada malam hari itu sertai Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala doa-doa yang telah kami naikkan dari pada malam hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang ada sedang di Palembang itu Tuhan, yang sedang training Tuhan, bahkan untuk dipersiapkan untuk perintisan di Merebung Tuhan. Berkati Bapak, berikanlah hikmat Tuhan, tambah pengetahuan dan keberanian Tuhan untuk boleh melayani Engkau dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam Pamu Tuhan, yang hamba melayani pada malam hari ini, juga WL, pembicara Tuhan, bahkan teman-teman kami sudah boleh beruji bersama dengan kami. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada. Amin. Baik.